rumah ini terus-terusan sampai tua. Iya. Terus-terusan digaji sama si Yunus dengan uang yang kecil. Apaan sih? Kalian ini anak-anak jalanan. Harus tahu diri. Kalau jadi orang itu harus cerdas. Amal boleh, tapi cari cuan juga harus. Kalau nggak begini, mana bisa kaya? Wah, enak juga ya ke pasar berdua-duaan kayak gitu. Emang harus berdua ya kalau ke pasar kayak gitu? Ini siapa? Ini Yuni, Mas. Cantik juga nih cewek. Kalau bukan mereka yang curi siapa? Saya yang curi. Kenapa tampar aku? Tega kamu, Mas, ngianatin aku. Dalam tindakan seorang perempuan yang tulus, terdapat kehangatan, kasih sayang, dan cinta abadi. Tidak hanya saja untuk orang-orang terdekatnya, tetapi untuk sesama. Karena sejatinya, kasih sayang seorang perempuan itu mampu meruntuhkan jiwa-jiwa yang resah, berubah menjadi kembali ceria. Namun, sekalinya kasih sayang itu dikhianati, maka luka di hati akan berbalas pedih. Maka dari itu, jangan pernah sekalipun menyia-nyiakan kasih sayang seorang perempuan. Pemirsa, dalam catatan hati perempuan kali ini kita akan mendengarkan kisah yang luar biasa dari seorang perempuan yang bernama Indah. Mari kita sambut narasumber kita. Silakan Mbak Indah. Oh, Mbak. Halo Mbak. Halo. Silakan duduk Mbak. Oh iya, makasih. Mbak Indah, terima kasih banyak sudah mau hadir di sini dan membagikan kisahnya dengan para pemirsa. Apakah sudah siap untuk berbagi kisahnya? Iya, sudah Mbak. Terima kasih. Semoga kisah saya ini dapat memberikan pelajaran bagi perempuan di luar sana. Amin, amin. Silakan. Sudah 6 tahun saya menikah sama Dimas. Belum dikaruniai anak. Suatu hari saya ditawarin sama Yunus, sahabat saya, untuk membuka rumah singgah. Oh, rumah singgah ya Mbak ya? Kenapa bukan panti asuhan? Yunus bilang ke saya, jumlah anak jalanan itu sangat banyak. Dan mereka sudah biasa hidup di jalanan. Seandainya saya buka panti asuhan, mereka nggak akan betah dan merasa terpenjara. Ya, kami berharap dengan adanya rumah singgah ini, kami dapat memberikan bantuan, memberikan perlindungan sementara pada anak-anak jalanan. Dan kami siap untuk memberikan bantuan apapun yang mereka butuhkan, walaupun itu hanya tempat untuk berteduh, untuk sementara. Dan ini bukan saja hanya untuk anak-anak, tapi semua orang juga bisa singgah di situ dan kami siap sambut mereka dan memberikan bantuan yang mereka butuhkan. Awalnya baik-baik saja, sampai suami saya Dimas kena PHK. Kami nggak punya rumah tinggal, karena kami nggak punya biaya untuk bayar kontrakan. Akhirnya kami mutusin untuk tinggal di rumah singgah. Dan suami saya ikut mengelola rumah singgah tersebut. Disitulah masalah mulai muncul. Anak hati-hati, ntar kepleset. Oper, Abdul, oper. Sabar. Tuh, ya. Ayo dong, oper lagi, oper. Ayo dong, ya. Ya. Apaan sih? Kalian ini anak-anak jalanan. Harus tahu diri. Kalian itu di mana? Ini rumah singgah. Bukannya bersih-bersih. Ngerapiin ini tempat, malah berantakin aja. Kalau misalkan kalian nggak bisa ikut aturan di rumah ini, kalian pergi dari rumah ini. Udah Mas, udah. Biar aku yang beresin ruangan ini. Kamu lihat kan mereka bertiga di sini? Malah berantakin tempat ini. Bukannya bantu bersih-bersih. Kalau misalkan memang mereka bertiga itu nggak bisa untuk jaga dan lindungin tempat ini, nggak bisa ikutin peraturan di rumah ini, pergi dari rumah.
apalagi sampai ngusir. Jangan usir kami ya, Bu. Kami janji akan bersihin ruangan ini sampai bersih banget. Siapa yang mau ngusir kalian? Nggak ada kok. Gini aja, bantu ibu beresin ruangan ini ya, biar bapak nggak marah-marah lagi. Ya, Bu. Kalau jadi orang itu harus cerdas. Amal boleh, tapi cari cuan juga harus. Kalau nggak begini, mana bisa kaya? Mas, Indah, kamu tuh kalau mau masuk paling nggak ketok pintu dulu bisa nggak sih? ya udah, aku minta maaf. Nih, teh buat kamu, biar kamu tenang, gak marah-marah mulu. Ya. Lagian, kamu tuh bisa nggak sih nggak usah terlalu baik sama anak-anak jalanan itu? Ya, takutnya mereka tuh bakal jadi ngelunjak. Mereka kan di sini cuma butuh tempat berteduh sementara, Mas. Ya, kalau emang berantakin ruangan, kan bisa kita bilangin baik-baik. Mereka juga bakal nurut kok ikut beresin. Mas, kamu udah masukin semua biaya operasional rumah singgah ke pembukuan belum? Soalnya kita harus laporan bulanan ke Yunus. Belum selesai. Lagian kamu tuh bisa nggak sih nggak usah terlalu sering kasih laporan sama si Yunus. Lagian yang capek untuk ngurusin rumah singgah itu kita, bukan dia. Kok kamu gitu, Mas? Udahlah, nanti aja. Saya heran suami saya bilang seperti itu. Lalu saya lihat sendiri buku operasional di rumah singgah. Dan saya cek sendiri apa yang saya temukan di buku itu membuat saya kaget, Mbak. Kok semua harga di sini sudah dimarket Mas Dimas? Gue bakalan datang malam hari ini. Lu tenang aja. Gue bakalan bawa uang yang banyak. Dan gue yakin malam hari ini itu adalah malam keberuntungan gue. Mas? Kamu kok kayak panik gitu? Oh, enggak. Kamu udah lama berdiri di situ. Kenapa emangnya? Nggak apa-apa, cuma nanya aja. Kamu telepon siapa sih, Mas? Itu teman aku, si Jali. Dia nawarin bisnis dan nanti malam itu aku bakalan ketemu sama dia. Ya pokoknya kamu doain aja lah sayangnya. Semoga suami kamu ini bisa dapatkan uang yang banyak, bisa nabung untuk masa depan kita berdua. Karena kan kita tuh nggak selamanya kan untuk ngurusin rumah singgah ini sayang. Aku sebenarnya mau nanya sih, Mas, soal buku operasional rumah singgah. Kenapa banyak yang di-markup ya, Mas? Pengeluaran yang harusnya nggak ada, tapi di buku operasional ada. Gini ya sayang, kamu itu jadi perempuan jangan terlalu pintar. Jangan mau terus-terusan dimanfaatin sama Yunus untuk digaji dengan uang yang sedikit. Jadi makanya aku tuh berpikir, aku pengen kita tuh punya uang yang lebih.
gitu. Jadi ya udahlah, kamu gak usah ikut pusingin itu ya. Aduh mas, istighfar. Rezeki udah diatur sama Allah. Yang mas lakuin ini gak berkah nanti. Dosa mas, dosa. Jadi kamu mau ngurus rumah ini terus-terusan sampai tua? Iya. Terus-terusan digaji sama si Yunus dengan uang yang kecil. Mulai sekarang, aku aja yang ngurus buku operasional rumah ini. Mas kerjain bagian yang lain, gak usah pegang keuangan lagi. Aku gak enak mas sama Yunus. Kalau dia ketahuan, mas udah ngelakuin kayak gini gimana? Indah, aku sekarang ini udah gak punya apa-apa. Aku habis di PHK. Aku cuma bergantung sama kamu saat ini. Tapi kalau misalkan memang kamu mau ngurus keuangan rumah singgah ini gak apa-apa. Gila, udah dinyalain aja tuh TV. Mantap tuh. Dim, enggak tuh Dim. John, sorry ya. Cuma 2. Gue yakin kali ini gue pasti bakalan menang. Ya. Tebakan gue tuh pasti gak bakal meleset. 0-2 buat Chelsea. Gue yakin aja deh. Yang pastinya, tebakan gue pasti jitu. Yakin lu pasti menang ah? Not worried. Cole Palmer finding Cucurella. 1 point would be huge. That was a heck of a drill from the Spanish left back. It was heading for the far corner. Fed in. Oh, Tonali must score. Akhirnya menang juga gua. Apa gua kata? Menang kan? Jali gitu loh. Ayo transfer. Buru transfer mana? Gua tunggu nih. Transfer. Mana? Tuh. Masuk nggak? Oke. Udah. Mana Dip? Oke, Don. Kalah. Menang lagi. Jali gitu loh. Iya udah habis duit gue habis. Udah bawa senang aja, duit mah bisa dicari. Ya nggak? Kalau kalah? Ya, taruhan lagi. Ya. Udahlah, gue cabut ya. Ya, siap. Ya udah. Hati lo. Besok main lagi ya. Oh iya. Taruhan lagi besok. Kan kalah bukan tentu menang, ya kan? Sama aja itu. Laptop aku mana ya? Biasanya ada di sini. Mas lihat laptop aku nggak yang di ruang kerja? Memangnya kenapa? Kok nggak ada ya? Oh, ya. Mungkin aja itu salah satu dari mereka yang ada laptopnya. Nggak mungkin mas, mereka tega ngelakuin itu. Mana kita tahu, namanya juga anak jalanan, mana sih? Perhatian! Siapa di antara kalian bertiga yang masuk ke dalam ruang kerja dan ngambil laptop? Kamu? Kamu? Ayo, ngaku aja nggak apa-apa. Gak ada yang mau ngaku sama sekali. Oke, kalau nggak ada yang mau ngaku, gimana kalau misalkan gak ada yang ngaku sama sekali, kalian bertiga semua kena akibatnya. Kami nggak ada yang berani masuk ke ruangan itu, Pak.
Masih nggak mau ngaku juga ya? Iya. Kalau nggak ada yang mau ngaku, gimana kalau misalkan kalian bertiga saya gamparin satu-satu biar ngaku. Terutama kamu yang paling dekat sama saya. Mas, jangan mas. Apa sih? Jangan. Kok main gambar kayak gitu aja? Mereka ini tuh memang harus dikasarin. Biar mereka itu tahu diri. Tapi nggak kayak gitu juga, Mas. Kamu ini tuh selalu aja ngebelain mereka. Aku bukannya ngebelain mereka, Mas. Tapi kan Mas juga jangan asal nuduh. Nggak punya bukti. Belum tentu juga mereka yang nyuri. Terus, kalau bukan mereka yang curi siapa? Saya yang curi. Ya nggak kayak gitu, Mas. Heran sama kamu. Terserah kamu aja lah semuanya. Siapa yang ngurusin semuanya? Awas kamu ya yang baju hijau. Kok kalian pada tegang semua? Udah, gak usah dipikirin ya. Mungkin ibu yang lupa naruh laptopnya. Nanti ibu yang cari lagi. Ibu. Nah, ibu punya sirup manis. Kalian pada mau nggak? Mau. Ya udah, ikut ke dapur yuk. Yuk. Lalu apa yang Mbak lakukan setelah laptop Mbak hilang? Saya terpaksa menjual perhiasan peninggalan orang tua saya untuk mengganti laptopnya Yunus. Saya nggak mau Yunus berpikir yang enggak-enggak karena ia sudah meminjamkan laptop yang tiba-tiba hilang. Saya salut sama Mbak. Mbak memegang teguh kepercayaan dan tanggung jawab kepada orang yang sudah baik sama kita. Benar Mbak, setelah saya pulang menjual perhiasan orang tua saya itu, saya tiba-tiba bertemu dengan seseorang. Melalui kejadian ini, saya merasa kasihan sama dia. Balik! 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 Jangan lari lo! Woi, jangan lari! Balik! Balik! Jangan kabur! Balik! Jangan kabur lo! Itu dia. Astagfirullah. Kenapa tuh? Ayo cepat kita turun. Jangan sampai dia lolos lagi. Ini dia perempuan. Ada apa ya, Pak? Perempuan ini sudah mencuri emas. Minggir, Pak. Minggir. Biar saya habisin. Sabar dulu ya, Pak. Kasihan perempuan ini. Jangan main hakim sendiri, saya tolong. Mbak, yang namanya pencuri, nggak usah dikasihani. Mendingan Mbak biar minggir, saya akan habisi dia. Awas! Tunggu dulu, Pak. Awas! Pak, sabar dulu. Tunggu, Pak. Tunggu. Kembalikan barang yang kamu curi. Saya belum sempat mencuri, Mbak. Udah keburu ketahuan tadi. Sabar dulu ya, Pak. Bapak dengar sendiri kan, dia belum sempat mencuri. Saya minta tolong banget. Maafin dia, Pak. Beri dia kesempatan sekali lagi. Ya udah, kami maafkan. Tapi lain kali, jangan pernah diulangi lagi perbuatannya. Sekali lagi, mencuri kamu kita habis. Curi. Kamu nggak apa-apa? Makasih ya, Mbak. Iya. Nama kamu siapa? Perempuan yang mencuri itu namanya Yuni. Dia mengaku terpaksa mencuri karena membutuhkan biaya pengobatan untuk ibunya di rumah sakit. Mbak, kamu hebat banget loh. Kamu berani berhadapan langsung dengan warga. Lalu apa yang terjadi, Mbak? Saya mengajak Yuni untuk kerja sama-sama di rumah singgah. Dia membantu saya di bagian dapur. Jujur, dengan adanya Yuni ini sangat membantu. Apalagi suami saya Dimas, akhir-akhir ini agak malas untuk mengerjakan pekerjaan rumah singgah. Kamu kemana aja, Mas? Semalaman nggak pulang? Aku habis bisnis sama teman. Permisi, Mbak. Makan siangnya udah siap di meja. Oh ya, makasih ya.
siapa? Ini Yuni, Mas. Sekarang Yuni bantu kita urusin rumah singgah, terutama ruangan dapur. Cantik juga nih cewek. Oh gitu ya? Oh, iya. Mas, kamu bisa nggak bantuin siapin tempat di ruangan utama? Soalnya kan kita nanti ada acara ketemu Yunus sama donatur yang lain. Aduh. Aku nggak bisa, soalnya badan aku tuh lagi capek banget. Kamu suruh Yuni aja. Iya Mbak, biar sama saya aja nggak apa-apa kok. Makasih ya. Kamu lihat siapa, Yun? Enggak Mbak, nggak ada siapa-siapa. Mbak, maaf saya bisa beresin ruangannya sekarang? Iya, boleh. Permisi ya Mbak. Gak kerasa Yuni udah hampir seminggu kerja di rumah singgah. Dan saya sering perhatikan kalau suami saya Dimas suka menatap Yuni. Dan tatapannya tuh kelihatannya genit gitu Mbak. Mbak Indah, mungkin itu perasaan kamu saja. Mungkin kamu merasa sedikit cemburu. Ya itu Mbak, ya kayaknya gimana hati saya gitu loh Mbak. Saya nggak mau dianggap sebagai istri yang pencemburu. Karena saya yakin suami saya masih cinta sama saya. Tapi semakin saya berusaha untuk menghapus rasa cemburu itu, hati saya semakin resah Mbak. Mas Dimas, kamu bikin kaget aja sih. Kamu cantik kan? Tapi sayang, cewek secantik kamu mau aja sih disuruh pergi sama Indah ke pasar. Udahlah, gak usah terlalu nurutin si Indah. Ya Mbak Indah kan udah baik banget Mas sama aku. Dan aku juga lagi butuh kerjaan. Adanya juga kerja di rumah singgah di dapur Mas. Iya, aku tahu. Kamu tuh lagi butuh uang buat biaya pengobatan ibu kamu. Ya. Tapi nggak akan banyak kalau cuma bantuin si Indah doang. Mendingan kamu bantuin aku. Kita kumpulin uang yang banyak. Nanti begitu sudah kaya raya, aku bakal tinggalin Indah dan aku akan nikahin kamu. Kamu ini makin cantik kalau senyum kayak gitu. Semakin hari semakin banyak barang-barang berharga yang hilang dari rumah singgah Mbak. Dan Dimas selalu menuduh anak-anak yang mencuri. Saya sudah mencoba berkali-kali bertanya pada anak-anak apakah mereka mencuri barang-barang itu. Lalu apa Mbak jawab anak-anak itu? Mereka tetap bersikukuh. Mereka nggak mengambil satupun barang-barang di rumah singgah. Bahkan ada yang membuat saya tertegun. Mereka bilang rumah singgah ini sudah terlalu baik sama mereka. Jadi nggak mungkin mereka membalas kebaikan itu dengan mencuri barang-barang. Tapi saya jadi dilema Mbak. Karena suami saya Dimas selalu bilang jangan terperdaya sama keluguan anak-anak itu. Karena mereka itu tetap anak jalanan. Sampai akhirnya saya lihat mereka tidak bisa lagi menahan kekesalannya. Dan peristiwa itu terjadi. Ada apa sih Mas? Tumben aja ketemu aku di sini. Enggak. Aku cuma mau bilang, aku tuh bangga banget sama kamu. Karena kamu tuh udah nurutin apa yang aku mau. Oh, terus? Terus,
Aku mau kamu terus untuk manfaatin uang-uang anak-anak itu. Kamu potong jatahnya terus menerus. Tapi ingat, jangan sampai ketahuan sama Indah ya. Kalau itu mah udah pasti Mas, karena kalau sampai ketahuan Mbak Indah itu bisa bahaya. Itu kamu tahu. Tapi Mas, Tapi kenapa? aku boleh minta uang 2 juta nggak? Soalnya kemarin ibu masuk rumah sakit lagi dan tagihannya 2 juta. 2 juta? Oh, 2 juta. 2 juta aku nggak punya uang 2 juta. Ada nih. Ada yang 100.000. Ini buat kamu. Ya, daripada nggak ada, lumayan buat tambah-tambahan. Ya udah, 100.000 juga nggak apa-apa Mas, daripada enggak. Itu dong. Aku pamit dulu ya Mas ya. Ya udah. Dadah. Dah. Tapi Yun. Ada apa lagi sih Mas? Gak apa-apa. Kamu cari deh. Ya udah, aku pulang dulu ya. Ya udah. Dah. Dah. Kok pada nggak makan? Nasinya udah nggak enak. Sama sayurnya juga nggak enak, Bu. Kayaknya sayurnya basi deh, Bu. Kok bisa kayak gini ya? Yuni, kamu lihat nih. Beras yang udah dimasak jadi nasi kenapa masih banyak kutu kayak gini? Kamu coba rasain sendiri. Sayurnya tuh udah mau basi. Jatah anak-anak juga berkurang. Kamu kenapa sih, Yun? Maaf Mbak, harganya pada naik. Terpaksa saya beli beras yang murah dan kutuan. Saya juga beli sayurannya yang udah layu. Saya kan udah ngasih uang tambahan ke kamu. Seharusnya kamu bisa beli beras dan sayuran yang layak. Kenapa diem? Jawab, Yun. Indah. Kamu tuh ngapain sih nyalain Yuni kayak gitu? Sudah jelas Yuni itu yang sering bantuin kamu untuk ngurusin anak-anak yang gak berguna, yang tau cuma makan aja. Aku gak nyalain Yuni, Mas. Aku cuma mau nanya, uang yang aku kasih udah aku tambah juga. Kenapa dibeliin beras sama sayuran gak layak? Kemana sisa uangnya? Udah habis semua Mbak. Gak mungkin. Sedangkan makanan yang kamu beli pasti lebih murah. Udah. Ngapain sih kamu desak-desak Yuni kayak gitu? Kamu itu harusnya sadar diri, kamu tuh harus nyalahin diri kamu sendiri. Karena kamu tuh lebih mementingkan kepentingan anak-anak jalanan itu. Gak ada gunanya juga mereka. Kamu kok ngomongnya gitu, Mas? Kita kan sudah dikasih uang sama Yunus, sama donatur yang lain untuk ngurusin anak-anak jalanan ini. Itu kan uangnya amanah, Mas. Saya perhatikan sikap suami saya semakin aneh, Mbak. Dia selalu belain si Yuni, sehingga membuat masalah di rumah Singgah itu semakin pelik. Akhirnya saya putusin untuk handle ini sendiri. Dan apakah masih Mas setuju? Akhirnya kamu handle pekerjaan yang biasa Yuni kerjakan? Enggak, Mbak. Makanya dia malah makin kasar sama saya. Indah, tunggu Indah. Indah, kamu mau kemana? Kamu mau ke pasar ya? Iya. Kamu udah gak percaya lagi sama Yuni? Bukannya gitu, Mas. Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Bisa-bisanya kamu tuh udah gak percaya lagi sama Yuni untuk belanja ke pasar, untuk beli kebutuhan rumah Singgah. Maaf ya, Mas. Bukannya aku gak sopan sama suami sendiri. Mulai sekarang, aku akan handle semua urusan rumah Singgah, termasuk urusan dapur. Kamu tuh gak bisa kayak gitu dong. Hah? Kamu tuh harus konsisten. Kalau misalkan kamu tuh udah nyuruh semuanya itu si Yuni, ya udah kasih aja ke Yuni semuanya. Ngapain semuanya kamu urus-urus sendiri? Egois banget sih kamu. Kamu kok kasar banget sama suami sendiri? Maaf ya, Mas. Indah, kamu mau ke pasar? Iya, Pak. Loh, bukannya kemarin kamu udah cerita kalau kamu udah dapet orang yang mau bantuin kamu buat belanja ke pasar. Sekarang orangnya mana? Udah berhenti? Yuni masih kerja kok sama aku. Cuma lagi pengen aja sendirian ke pasar. Udah, gini aja. Aku
aku anterin kamu ke pasar ya. Sekalian aku mau jalan-jalan lihat kondisi pasar sekitarnya. Oh, ya boleh. Oke? Duluan. Yunus makin sering datang ke rumah Singgah dan itu membuat Dimas cemburu, Mbak. Dia sering menyerang saya dengan kata-kata yang gak enak di hati. Ya, mungkin suami kamu terlalu cemburu lihat kamu berdua dengan Mas Yunus. Mungkin, Mbak, bisa jadi dia cemburu, tapi bisa juga dia memang mau memfitnah saya. Dimas. Wah, enak juga ya ke pasar berdua-duaan kayak gitu. Emang harus berdua ya kalau ke pasar kayak gitu? Apaan sih, Mas? Begini Dimas, jadi saya tuh kebetulan ketemu sama Indah. Indah tuh mau ke pasar, jadi sekalian saya anter dong. Ya soalnya saya tuh kasihan kalau lihat Indah tuh pergi ke pasar sendirian, gak ada yang nemenin. Oh, saya kirain ada hubungan apa-apa gitu. Astagfirullah, Mas. Istighfar. Masa curiga sama aku? Pak Yunus ini udah baik sama keluarga kita. Masa jadi nuduh sembarangan? Maafin suami saya ya, Pak Yunus. Apa-apa, santai aja ya. Saya permisi dulu, soalnya masih banyak kerjaan. Ini ditaruh sini. Siapa? Ya, nah, saya permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dimas. Oh ya. Salam. Saya juga nggak ngerti, Mbak. Semenjak hari itu, Dimas selalu menyindir kedekatan saya sama Yunus, Mbak. Sikap dia menjadi dingin ke saya, Mbak. Terus terang saya bingung gimana menjelaskan ke Dimas kalau saya sama Yunus tuh nggak ada hubungan apa-apa, Mbak. Aduh Mbak Indah, saya bisa kebayang. Kamu di saat itu pasti bingung sekali kondisinya. Ya, Lalu Mbak. apa Mbak yang kamu lakukan? Waktu itu Yunus memberikan saya uang untuk biaya renovasi rumah singgah, Mbak. Yang bagian sini mau diapain ya, Bu? Ini dicat aja ya, Pak, sekalian sama plafonnya juga. Oh, baik, Bu. Kamu lihat kan, Indah itu lagi pegang uang banyak dari si Yunus buat biaya renovasi rumah singgah ini. Kamu tahu kan harus ngapain? Kenapa nggak Mas Dimas saja? Aduh, kamu ini gimana sih? Indah itu udah gak percaya lagi sama aku. Nah, ini kesempatan kamu untuk ngomong sama dia. Kalau kamu mau bantuin dia untuk ngurus keuangan biaya renovasi rumah ini. Tinggal pinter-pinter kamu aja. Ngatur keuangan untuk mainin harga. Biar kita dapat cuan. Ngerti nggak? Ngerti. Mbak, kayaknya sibuk sendiri Mbak ngurusin ini itu. Kalau boleh bisa saya bantuin Mbak. Bantuin apa? Bantuin ngitungin biaya renovasi rumah singgah Mbak. Oh, ya udah. Kamu pegang buku operasional ini. Nanti kamu tulis semua pengeluaran untuk renovasi. Baik, siap Mbak. Bu. Oh iya. Kenapa? Kamu kaget ya ngeliat aku datang? Biasa aja kali, nggak usah kaget gitu. Enggak kok Mas, aku nggak kaget. Aku datang ke sini itu cuma mau ngambil uang sisa belanja bahan bangunan. Tentunya uangnya udah kamu simpen kan? Iya, aku masih simpen kok Mas. Itu kemarin aku juga udah suruh tukang bangunan buat belanja bahan bangunan yang paling murah. Dan itu sisanya masih segitu Mas.
sama kamu. Kamu itu pintar, inisiatif, dan selalu nurutin apa yang aku mau. Kamu tuh beda banget sama kayak Indah. Indah itu orangnya terlalu idealis. Sampai-sampai dia tuh cuma mikirin anak-anak jalanan itu yang gak ada gunanya. Yang cuma maunya makan gratis aja. Mas mah bisa deh. Kamu itu lebih pintar dari Indah. Lebih perhatian dari Indah. Dan kamu tuh lebih dari segala-galanya. Aku beruntung banget bisa kenal sama kamu. Jangan ragu aku terus nih Mas, bikin malu. Ih beneran, ini mah kenyataan. Astagfirullahaladzim. Mbak. Keterlaluan kamu, Yuni. Bisa-bisanya kamu korupsi uang pembangunan rumah singgah. Maafin aku Mbak. Aku ngelakuin ini karena disuruh Mbak. Siapa yang suruh kamu? Jawab, Yun. Siapa yang suruh kamu? Mas Dimas, Mbak. Mas, kamu kenapa sih nggak pernah berubah? Maksud kamu apa sih? Yuni udah ngakuin semuanya sama aku. Yuni bilang, kamu nyuruh Yuni buat korupsi bahan bangunan renovasi rumah singgah. Ini semua buktinya. Semua harga di sini udah di markup sama Yuni. Itu karena suruhan kamu. Mas, semua harga di sini tuh beda banget sama toko. Jauh banget bedanya. Aku malu banget sama kelakuan kamu kayak gini, Mas. Aku udah gak tahan lagi. Indah, tunggu bentar. Iya, aku tahu. Iya, aku tahu aku salah, aku minta maaf. Aku akui semua kesalahan aku. Aku minta maaf ya. Kamu mau kan maafin aku? Yaudah kalau gitu kita bangun. Entah kenapa Mbak, saya selalu luluh setiap kali suami saya bersikap lembut. Mungkin karena saya terlalu mencintai dia. Di saat semuanya akan baik-baik saja, dan Yunus mau memaafkan Dimas saat dia korupsi biaya renovasi rumah singgah, ada lagi masalah lain yang membuat saya marah sama suami saya, Mbak. Apa itu, Mbak? Kamu kenapa, Yun? Mbak lihat dari tadi kayak sedih gitu. Nggak apa-apa, Mbak. Cerita aja sama Mbak. Kan siapa tahu Mbak bisa kasih saran. Ya udah, kalau nggak mau cerita juga nggak apa-apa. Aku hamil, Mbak. Hamil? Siapa yang hamilin kamu? Yun, jawab.
Jawab, siapa yang ngambilin kamu? Mas Dimas, Mbak. Apa? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kamu pasti bohong kan, Yun? Enggak, Mbak. Aku beneran hamil dan ini beneran anak Mas Dimas. Kamu gak usah sentuh aku ya. Indah, kenapa? Kamu kenapa tampar aku? Tega kamu masih ngianatin aku. Maksud kamu apaan sih? Aku udah bilang semua sama Mbak Indah, Mas. Kalau aku sedang hamil dan ini adalah anak kamu. Pergi kalian semua dari sini. Aku nggak mau ngeliat kalian di sini lagi. Indah, Indah dengerin dulu aku. Aku bisa jelasin ini salah paham. Apa lagi yang mau kamu jelasin? Kamu udah selingkuhin aku, kamu udah hianatin aku. Indah dengerin aku dulu. Ya, aku mau cerai. Dengerin aku dulu, Indah. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Oke, iya, oke. Aku pergi dari sini. Kalau misalkan memang mereka nggak bisa untuk tinggal di sini, mereka pergi aja dari sini. Kamu tuh bisa nggak sih maksud terlalu baik sama anak-anak jalanan itu? Ya takutnya mereka tuh bakal jadi menunjang. Kalau bukan mereka yang curi siapa? Saya yang curi. Ya nggak kayak gitu, Mas. Serah kamu aja lah semuanya. Capek ngurusin semuanya. Maafin aku, Mbak. Aku ngelakuin ini karena disuruh, Mbak. Siapa yang suruh kamu? Mas Dimas, Mbak. Aku udah nggak tahan lagi. Indah, tunggu bentar. Aku minta maaf. Kamu mau kan maafin aku? Wah, enak juga ya ke pasar berdua-duaan kayak gitu. Emang harus berdua ya kalau ke pasar kayak gini? Astagfirullah, Mas. Istighfar. Aku hamil, Mbak. Siapa yang ngambilin kamu? Mas Dimas, Mbak. Apa? Yunus dengan lapang dada udah maafin soal korupsi yang dilakukan oleh Dimas dan Yuni, Mbak. Tapi donatur lain gak mau memaafkan, Mbak. Aduh, Mbak. Mereka mau uang mereka kembali. Sehingga bikin Yunus diharuskan mencari Dimas dan Yuni untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Lalu bagaimana, Mbak? Apakah berhasil ditemukan? Terpaksa saya dan Yunus mencari Yuni dan Dimas. Terutama Yudi yang udah terbukti memak-up semua biaya renovasi rumah singgah. Astaga, Mbak, jadi panjang urusannya. Lalu apakah Dimas dan Yuni berhasil ditangkap, Mbak? Susah menangkap mereka, Mbak. Karena Yuni nggak pernah datang ke kontrakan lagi. Dan Dimas nggak tahu di mana keberadaannya, Mbak. Angkat sih. Aku pikir si Yuni ini perempuan yang polos. Ternyata dia tuh orang yang licik. Udah gitu pakai ngebohong lagi kalau misalkan dia hamil anak gua. Padahal gimana caranya dia bisa hamil kalau misalkan gua aja nggak pernah berhubungan badan sama dia? Nggak nyangka.
Ternyata Dimas bisa sebodoh itu aku kerjain. Dia percaya aja aku kasih uang segitu. Padahal aku terima yang lebih dari itu. Dan dengan uang sebanyak ini, aku bisa pergi kemanapun aku mau. Ini kita tuh punya waktu 3 hari buat nangkep Yuni. Kalau enggak, nanti tuh saya rugi besar. Nanggung beban utang sama donatur yang lain. Bisa nemuin Yuni nih. Uang sisanya ada sama si Yuni. Mana caranya ya? Gua kan bisa ngelacak handphonenya Yuni ya, biar dia ada di mana, gue bisa tahu dia berada. Temu. Yuni. Yuni! Yuni, jangan kabur kamu! Yuni, jangan lari kamu, Yuni! Itu mereka. Iya. Yuk. Lari kemana lagi? Hah? Bangun! Mas Dimas tenang mas. Aku bisa serahin uang ini ke Mas Dimas dan kita bagi 2. Enggak, aku nggak butuh uang itu. Kamu tuh orang yang paling licik. Kamu udah berani bohong sama Indah. Kamu bilang sama Indah kalau kamu tuh hamil anak aku. Dan sekarang aku akan bawa kamu untuk ketemu sama Indah. Aku nggak bisa mas, aku nggak bisa ikut sama kamu. Karena kalau aku ikut sama kamu, itu sama aja aku nyerahin diri aku ke Mbak Indah. Aku sama aja nyerahin diriku karena aku udah korupsi hasil rumah singgah itu. Kamu lihat uang ini mas. Uang ini tuh banyak, cukup banyak mas kalau dibagi 2. Udahlah kita damai aja mas. Habis itu kita nggak usah ketemu lagi. Enggak. Pokoknya kamu harus ikut sama aku untuk ketemu sama Indah. Aku nggak bisa mas. Lagian Mbak Indah itu juga pasti udah nyerahin Mas Dimas. Jadi Mas Dimas terima aja kenyataannya. Lebih baik Mas Dimas terima uang ini mas, kita bagi 2 dan Mas Dimas cari istri baru. Anggap aja ini semua win-win solution buat kita mas. Gimana mas? Aku itu terlalu mencintai Indah. Dan aku nggak akan cari istri baru demi uang ini. Dan yang aku inginkan cuma Indah seorang. Kita tangkap mereka. Jangan dulu, Mas. Jangan. Kenapa? Mas Dimas! Ya ampun, Mas. Dia meninggal. Aku nggak sengaja. Aku nggak sengaja, Indah. Nggak sengaja. Jadi seperti gitu mbak akhirnya. Iya mbak, akhirnya Dimas ditangkap polisi dan dipenjara karena perbuatannya menghilangkan nyawa Yuni. Iya mbak, memang itu adalah suatu hal yang harus ditanggung resikonya. Tapi apakah Mbak Indah sempat membesuk dia di penjara? Iya sering mbak. Apa yang Mas Dimas katakan kepada kamu saat kamu besuk dia di penjara? Dimas sering banget bilang sayang ke saya mbak. Dia masih ingin mempertahankan rumah tangga. Dia gak mau kecewain saya lagi selepas dia bebas dari hukuman. Dan kamu sendiri bagaimana mbak? Apakah kamu masih mengharapkan kehadiran Mas Dimas di hati kamu untuk kembali membangun rumah tangga? Jujur, saya masih cinta sama Dimas mbak. Sampai sekarang saya tidak melayangkan surat cerai ke KUA. Jadi secara sah dia masih suami saya mbak. Iya Mbak Indah. Saya harap inilah keputusan yang terbaik untuk kamu.
Saya harap juga begitu, Mbak. Dan rumah singgah sendiri bagaimana, Mbak? Saya sendirian yang ngurus rumah singgah. Tentu sesekali Yunus datang untuk ngebantuin saya. Dedikasi kamu luar biasa, Mbak Indah. Dan anak-anak itu sungguh beruntung memiliki kamu. Terima kasih banyak ya, Mbak Indah. Sama-sama. Sudah hari di sini dan berbagi kisahnya. Sehat selalu. Sama-sama, Mbak. Perempuan adalah makhluk yang istimewa. Ia mampu mencintai dengan tulus dan berbakti tanpa pamrih. Bahkan jika ia disakiti sekalipun, ia masih mampu menemukan kata maaf dari kedalaman hatinya. Maka, jika kamu beruntung mendapatkan kata maaf itu, jangan pernah sia-siakan kesempatan kedua. Karena sesungguhnya, jika engkau mampu membahagiakan perempuan, maka hidupmu pun akan bahagia. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan dan sampai jumpa pada episode berikutnya.